Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini saya sebagai narasumber sebenarnya adalah selaku Ketua Lembaga Penelitian WISU. Pertama mengucapkan terima kasih yang luar biasa ya. Pertama kepada Ibu Eli ya, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Langkat yang selama ini sudah banyak sekali memberi dukungan kepada kami untuk melakukan kajian-kajian yang terkait dengan pengembangan lab sosial WISU. Kemudian yang kedua juga terima kasih ya kepada Ibu Erwiza yang sudah memberikan wawasan kepada kami ya apa sebenarnya lab sosial itu. Jadi terus terang ya Prof Erwiza, kami selama ini memang sudah mempunyai konsep ya mengenai lab sosial, tapi dengan paparan yang Ibu Erwiza berikan tadi itu lebih membuka wawasan kami dan semangat serta tekad dan rencana-rencana kami untuk bagaimana mengembangkan Langkat sebagai suatu lab sosial yang mempunyai potensi yang sangat besar. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara dan Ibu Eli dari Disparbud Kabupaten Langkat, itu potensi-potensi yang sangat besar yang ada di Kabupaten Langkat itu menjadi modal ya bagi kami untuk mengembangkan lab sosial yang akan dikerjakan oleh WISU. Nah, berdasarkan apa yang kami dengar tadi baik dari kebijakan-kebijakan ya yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas dan Bapak Kepala Dinas serta apa yang disampaikan oleh Prof Erwiza, jadi kami nanti akan bisa melahirkan satu konsep Bu, insya Allah ya. Nah, sebelum kami melahirkan satu konsep atau desain yang sesuai dengan apa yang dimaksud dengan lab sosial, kami akan menyampaikan dulu apa sebenarnya yang sudah kami lakukan yang terkait dengan pengembangan laboratorium sosial WISU. Yang pertama, saya perkenalkan dulu ya bahwasanya next. Terus. Ya, jadi saya perkenalkan dulu. Jadi profil lembaga penelitian WISU tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Dr. Dahlena bahwasanya lembaga penelitian WISU itu mempunyai sebenarnya ada 4 pusat studi ya. Jadi Bu Dahlena itu posisinya berada sebagai Ketua Pusat Studi Sejarah, Budaya dan Kearifan Lokal. Tapi sebenarnya selain itu kami juga di lingkungan lembaga penelitian mempunyai pusat studi lain yaitu lingkungan hidup, Pusat Studi Transportasi dan Infrastruktur, kemudian Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pembangunan Desa. Nah, ini nanti juga akan berkolaborasi ya dalam rangka untuk bagaimana membangun lab sosial yang berada di Kabupaten Langkat. Next. Nah, kenapa kami membuat suatu program yang terkait dengan lab sosial? Ini sebenarnya terkait dengan salah satu rencana strategis ya WISU yang diturunkan dengan rencana strategis lembaga penelitian, kemudian diturunkan kepada program kerja Pusat Studi Sejarah, Budaya dan Kearifan Lokal. Jadi dasar dari kegiatan ini sudah jelas bahwasanya salah satu kegiatan dari lab sosial ini adalah bagaimana kolaborasi ya antara pemerintah ya, perguruan tinggi dan melibatkan masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan adanya kinerja yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi terus terang ya Prof Erwiza, kami pengetahuannya semula sangat terbatas mengenai lab sosial ini. Yang kami tahu adalah lab sosial itu prinsipnya adalah bagaimana kita mengkaji sesuatu permasalahan yang ada di masyarakat, baik yang terkait dengan pariwisata ataupun dengan yang lain sebenarnya, dan kita memberikan solusi-solusi bagi permasalahan tersebut. Walaupun dalam hal ini topik kami hari ini adalah khusus yang terkait dengan pusat studi sejarah, yaitu terkait dengan sejarah dan wisata yang ada di Langkat. Tapi sebenarnya kami juga sebenarnya sudah melakukan ya beberapa kegiatan ya. Next. Kegiatan yang terkait sebenarnya dengan hal-hal lain yang ada di Kabupaten Langkat. Nah,
ini tentu tidak terlepas dari peran kami ya, peran kita dari perguruan tinggi yang terkait juga nanti tujuannya adalah untuk kegiatan mahasiswa ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwasanya bahwa penelitian-penelitian ini nanti bisa menjadi penelitian payung yang melibatkan mahasiswa untuk skripsi misalnya, jadi terkait dengan Kampus Merdeka. Kemudian tidak terlepas dari kegiatan ini mendukung dari program kerja pemerintah yaitu terutama di Kabupaten Langkat. Kemudian juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan keberadaan dunia usaha. Jadi tadi kami juga mendengar ya dari Prof. Erwija bagaimana semua stakeholder ini akan berperan dalam membangun lab sosial. Next. Nah, tadi juga sudah saya dengar ya bahwasanya untuk membangun lab sosial itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi untuk itu kami sudah melakukan beberapa audiensi ya, sudah berdiskusi dan meminta pendapat, meminta saran ke beberapa dinas yang ada di Kabupaten Langkat, terutama kepada Bu Eli ya yang sudah mungkin beberapa kali kami datangi ya, mungkin sudah bosan ya Bu Eli. Jadi sering sekali kami berdiskusi ya dengan arahan-arahannya, terutama tadi desa misalnya mengenai desa Jaring Halus, Nambiki. Nah itu sudah kami realisasikan dengan kunjungan-kunjungan kami. Nah selain itu kami juga beraudiensi ke beberapa dinas lain ya, termasuk ke Dinas Pendidikan, kemudian Kacapdis Pendidikan, kemudian juga ke Dinas Pariwisata Sumatera Utara, dan bahkan juga sudah merambah ya ke pertanian sebenarnya. Walaupun nanti di sini substansi kita adalah fokus kepada pariwisata, tetapi tidak ada salahnya juga ya kita nanti akan menjadikan ini sebagai daerah-daerah penyangga ya. Jadi dinas-dinas lain pertanian dan perikanan itu juga menjadi potensi wisata ya, potensi wisata bahari dan wisata agrowisata. Next. Nah, selama perjalanan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Moderator, 6 bulan terakhir ya kami sudah melakukan beberapa audiensi dan kajian-kajian ke beberapa lokasi yang terkait dengan laboratorium sosial yang memang peranan itu bersifat multi years ya, jadi tidak bisa dikerjakan dalam setahun, bahkan mungkin 2-3 tahun, bahkan 10 tahun. Tapi sebenarnya sebelumnya ya ada buku ya, buku sejarah Langkat yang sudah selesai ya. Itu merupakan bagian dari proses ya perjalanan kami menuju ke Langkat ya. Jadi ide ini memang berangkat dari fungsi dan tugas dari Ibu Dahlena ya sebagai Ketua Pusat Studi Sejarah, itu melahirkan satu buku sejarah Langkat yang tadi juga disebutkan oleh Prof. Erwija. Ini mungkin menjadi salah satu narasi nanti Bu ya, menjadi narasi yang sangat menarik untuk dibaca wisatawan. Nah, kemudian dalam rangka lab sosial ini, next, mati. Oke. Jadi begitu luar biasanya ya energi suatu narasi yang terkait dengan pariwisata sehingga mempunyai suatu daya tarik. Nah, inilah salah satu tadi yang kami dapatkan dari diskusi dengan yang disampaikan oleh Prof. Erwija, bahwasanya daya tarik dari suatu daerah itu kalau tidak kita tuliskan dalam bentuk narasi, itu daya tariknya akan kurang, bahkan terkait dengan nilai ekonomi. Nah, itu sudah kami mulai dengan adanya buku sejarah Langkat. Dan dengan adanya pencerahan dari Prof. Erwija, tentu kami nanti akan melahirkan lagi beberapa narasi dalam bentuk buku yang bukan hanya terkait dengan pariwisata, mungkin dari segi pendidikan juga bisa menjadi muatan lokal. Next. Oke. Nah, enggak yang tadi. Nah, jadi selama 6 bulan kami sudah mensurvei beberapa daerah yang terkait dengan wisata, yaitu kawasan Masjid Ajiji ya, nanti fotonya akan kami tampilkan ya, kemudian Kecamatan Besitang,
Nah, ini ada beberapa tempat ya yang masing-masing ya mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Nanti saya akan sampaikan lebih jelas lewat foto ya. Next. Nah, tadi terkait dengan peran atau dukungan ya yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Langkat terhadap lab sosial UISU ini memang luar biasa, alhamdulillah. Sehingga sebenarnya kami ya, walaupun tadi dari apa yang disampaikan Prof. Erwija, kita harus mempunyai suatu zona khusus dan yang lain menjadi zona penyangga, tetapi kami sebenarnya sudah melahirkan ide-ide ya untuk program prioritas. Jadi program prioritas ini lahir dari perjalanan kami mengidentifikasi daerah-daerah yang kami kunjungi. Nah, yang pertama memang ini tidak langsung ya terkait dengan sejarah. Kami mempunyai program sentra padi terpadu, tapi ini juga tadi perjalanannya itu didapatkan pada saat kami mengunjungi Pulau Kampai, yaitu di sana ada makam panjang ya, ada 2 makam yang panjangnya 6-7 meter ya Bunda Lena. Nah, itu akhirnya menemukan permasalahan di sana bahwasanya daerah Pulau Kampai ini produksi padinya sangat rendah, yaitu hanya 500 kilo per hektar, padahal potensinya bisa mencapai 5 ton per hektar. Nah, jadi dari apa yang tadi teori yang disampaikan Prof. Erwija, sebenarnya lab-lab sosial ini bisa kita kembangkan di masing-masing bidang ilmu ya. Contohnya nanti mungkin bisa ya multidisiplin terkait dengan bidang pertanian ya. Kemudian ada lagi yang terkait dengan perikanan. Nah, ini semua kami gali ya, unggulan-unggulan ini, baik pendidikan, kemudian adanya Telaga Said yang merupakan daerah sejarah perminyakan yang pertama di Indonesia. Nah, kemudian muncul ide kami untuk membuat literasi digital, kemudian peningkatan partisipasi untuk wajib belajar. Nah, terkait juga dengan ekonomi kreatif. Nah, ini semuanya terkait dengan tadi yang kami ingin angkat, yaitu dari Kabupaten Langkat ya. Jadi kemudian ada lagi setelah kami berdiskusi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lahirlah program prioritas nomor 10, yaitu adanya komoditi-komoditi unggulan yang berbasis UKM yang sudah mempunyai perda. Jadi kemudian ada lagi kajian mengenai koperasi dan pendaftaran warisan sejarah. Jadi kami juga melihat di sini ya, walaupun apa yang sudah kami lakukan ini belum menampakkan suatu fokus kepada zona khusus, tapi setidaknya kami sudah mempunyai modal untuk bagaimana membangun lab sosial ini ke depan. Jadi tinggal kami memoles, kemudian menyatukan dan membuat suatu konsep bagaimana di mana daerah zona khusus dan di mana nanti daerah-daerah zona penyangga. Next. Nah, tadi memang sudah disampaikan oleh Ibu Eli ya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Langkat, bahwasanya ada beberapa daerah ya, beberapa daerah wisata yang menjadi tempat ya fokus ya untuk pengembangan wisata di sana. Namun kami dari segi kajian kami itu kami bisa mengelompokkan ya, walaupun tadi Bu Eli belum mengelompokkan, tapi secara umum kita sudah bisa melihat bahwa desa-desa yang disebutkan tadi merupakan desa-desa tempat kajian kami yang memang sangat potensial ya. Nah, kemudian bisa dikelompokkan menjadi daerah wisata pendidikan dan budaya, yaitu daerah Tanjung Pura ya, Jaring Halus, Nambiki dan seterusnya. Kemudian kelompok wisata sejarah dan religi dan wisata maritim. Walaupun tadi setelah kami mendengar paparan Ibu Erwija, kita sebenarnya menjadikan ini sebagai suatu kesatuan ya. Kita tidak bisa memisah-misahkan daerah-daerah wisata ini. Akan dilahirkan suatu grand design yang dimana ada zona khusus dan yang lain adalah menjadi zona penyangga. Nah, seperti itu. Jadi temuan kami ini mungkin dari segi pengelompokannya kami mengelompokkan, tetapi nanti dari segi konsep ini tentu tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Next. Nah, tentu kita ya sebagai akademisi ya tentu tidak bisa melepaskan diri ya dari fungsi kita tadi. Jadi nanti mahasiswa ya, kemudian para dosen, dan kita akan bersinergi
dengan dunia usaha dan dunia industri ya. Apalagi tadi kita melihat ya, contohnya di Sawalunto itu ada pengembangan songket ya. Nah, salah satu komoditi unggulan dari Langkat juga adanya songket ya. Jadi itu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perindustrian, itu merupakan salah satu unggulan ya. Dari ada 11 unggulan yang sudah dibuat perdanya oleh DPRD Langkat. Next. Nah, kemudian penggagas dari laboratorium sosial ini, jadi kami dari UISU ya menyatakan bahwa kami pertama sekali menggagas laboratorium yang merujuk kepada pariwisata. Kenapa? Karena ini memang sebenarnya tidak terlepas dari visi misi dari Bapak Bupati Langkat. Jadi Bapak Rektor itu sudah mempunyai MOU dengan Pemda Langkat ya, melalui Bapak Bupati Langkat sudah ada MOU-nya. Kemudian kami sekarang juga sedang mempersiapkan yang disebut dengan perjanjian kerjasama, yaitu antara Lembaga Penelitian WISU dengan dinas-dinas terkait. Alhamdulillah ini sudah mendapat dukungan yang sangat luar biasa ya, baik dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Sekda, dan ini sedang dalam proses. Kemudian nanti dalam pelaksanaan pembentukan laboratorium sosial ini, kami akan melibatkan semua unsur yang ada di WISU ya, tidak hanya Pusat Studi Sejarah sebagai motor, tetapi juga seluruh ya fakultas dan prodi yang ada di WISU itu akan membantu terwujudnya laboratorium sosial ini dari beberapa dimensi. Next. Nah, jadi waktu penelitian ini memang pada saat ini kami membatasi pada semester ganjil tahun 2021-2022, tetapi seperti tadi disebutkan oleh Prof. Erwija, ini tidak bisa kita laksanakan setahun 2 tahun, tetapi sifatnya multi years. Next. Ini metode penelitiannya, kami melakukan wawancara ya, baik dengan pemerintah daerah, kemudian dengan masyarakat. Oke, next ya. Mungkin saya langsung saja ke foto ya, foto. Nah, jadi ini lokasi-lokasi yang kami lakukan survei, yaitu di Nambiki ya, ada makam Nini Tamba ya. Next. Nah, ini masih di Nambiki ya. Jadi salah satu memang yang diberikan oleh rekomendasi oleh Ibu Kepala Dinas Langkat ya, pariwisata Langkat, yaitu kami sudah mengunjungi dan mengkaji, kemudian nanti akan juga membuat narasinya. Walaupun sebenarnya narasi ini juga sudah ada dibuat oleh Balitbang Pemprovsu, tapi kami tidak ada salahnya ya kita berdampingan untuk membuat narasi yang lebih menarik. Next. Nah, ini sebenarnya ya fotonya agak melebar, tapi ini adalah perjalanan ke Perlis ya. Jadi Perlis itu juga merupakan salah satu sebenarnya destinasi wisata yang menarik ya dari segi maritim dan sejarahnya. Bagaimana perjalanan dari warga Perlis itu sendiri sampai ke Indonesia dengan perjuangan yang luar biasa. Next. Nah, ini kami mengunjungi Jaring Halus ya, juga salah satu yang direkomendasikan oleh Ibu Eli, yaitu lokasinya kami naik boat ini kira-kira 45 menit ya. Jadi dia berada di laut lepas Selat Malaka. Nah, ini adalah kawasan Teluk Aru yang tadi termasuk ke dalam kelompok. Oh, ini Pulau Sijanda ya, kawasan Teluk Aru. Nah, ini sebenarnya potensial sekali untuk wisata maritim. Next. Nah, ini adalah makam Panjang di Pulau Kampai ya. Nah, mungkin seperti ini tadi ya Prof. Erwija, ada nanti narasi-narasi yang akan kami buat yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke Pulau Kampai. Jadi walaupun tadi side effect-nya ya, saya sudah membawa mahasiswa saya untuk penelitian pertanian di sana, tapi sebenarnya awalnya kami adalah ingin mengkaji ya sejarah makam Panjang di Pulau Kampai. Next. Nah, ini di daerah Besitang ya, Kampung Lama. Di belakang masjid ini ada beberapa makam dari sultan-sultan ya yang sangat memiliki sejarah yang sangat menarik ya kalau kita buat narasinya. Next. Nah, ini adalah sumur
minyak pertama yang berada di Telaga Said ya, di Brandan ya. Iya Pak, Brandan ya. Brandan. Nah ini juga sudah kami kunjungi dan mungkin ini juga nanti salah satu yang sangat menarik ya kalau dibuat narasinya. Nah perjalanan menuju Telaga Said ini, next. Nah ini juga Telaga Said ya. Sumur minyak Telaga Said ya. Jadi pengeboran pertama minyak, terus nah kemudian ini adalah reruntuhan Istana Sultan Langkat. Jadi seperti kita ketahui bahwasannya ada suatu sejarah ya di balik runtuhnya Istana Sultan Langkat ini. Jadi kami sudah mendokumentasikan beberapa sudut ya dari reruntuhan tersebut. Next. Ya. Ini masih ada apa ya namanya, apa nih namanya? Gerbang ya, gerbang bekas Istana Langkat ya. Jadi masih tersisa dan di belakangnya sudah ada rumah penduduk. Jadi rumah-rumah penduduk ini sebelumnya adalah bekas tapak dari Istana Sultan Langkat. Terus, nah ini masih bagus ya, artinya utuh ya. Ini rumah sekretaris Sultan Langkat. Jadi sebenarnya ya Prof. Erwija, kalau kita tuliskan narasi-narasi ini memang sangat banyak dan sifatnya multi years, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan insya Allah ya UISU akan bergerak terus untuk melahirkan konsep-konsep ini. Terus, nah ini adalah masih satu kompleks dengan Masjid Ajiji. Di sebelah Masjid Ajiji ada kompleks makam Kesultanan Langkat. Jadi beberapa sultan dimakamkan di sini. Next. Nah ini adalah salah satu peninggalan juga ya, sekolah Mahmudiyah ya. Nah ini mempunyai sejarah. Jadi pendirinya adalah istri Sultan Musa. Ya jadi kalau kita mengenal adanya Kartini ya. Nah di Langkat juga ada Kartini ya. Dia membangun sekolah ini ya. Iya namanya siapa Bu? Mastura. Ya jadi umurnya lebih tua dari Kartini ya. Nah, jadi ini juga potensi sekali ya untuk kita mengeksplor ya sejarah-sejarah Langkat ini untuk menjadi suatu objek pariwisata. Next. Nah, ini kolam putri Kesultanan Langkat berada posisinya di belakang Masjid Ajiji. Nah, ini sebenarnya secara fisik itu masih ada ya, tapi ya kondisinya seperti ini. Dan ada masyarakat di sekitar kolam tersebut ya yang tidak ini ya, artinya kolam itu tidak tetap ada dan tidak berani tidak berani untuk digunakan ya, karena itu merupakan milik dari Kesultanan Langkat dan memiliki sejarah ya. Jadi ini juga potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Jadi artinya kami dari perguruan tinggi memberikan konsep, nanti dari Pemda untuk memberikan pengembangan dari lokasi-lokasi yang sangat potensial ini. Next. Nah ini tadi bagian dari kolam putri. Jadi di kolam itu sekarang semuanya tumbuh rumput ya, lalang. Ya jadi dia tetap ada, tetapi isinya lalang semua. Next. Nah, jadi dalam rangka nanti kami untuk membentuk lab sosial ini, kami melakukan kajian dan tentu nanti akan ada diskusi lagi dengan pemerintah terkait. Next. Nah, dari beberapa diskusi ya dan kemudian penelusuran kami ke beberapa daerah tersebut ya. Jadi selain kita ingin membangun suatu lokasi, tadi ada zona khusus, zona penyangga. Nah, ada beberapa tema-tema penelitian yang bisa berkontribusi untuk pengembangan dari lab sosial itu. Tentu ini tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang, jadi melibatkan semua ya, mahasiswa mungkin S1, S2 dan S3 yang berminat, kita bisa berkolaborasi ya. Kemudian praktisi dari pemerintahan ya, kami juga sudah berdiskusi dengan Balitbang Pemprov Su, ini nanti akan menjadi suatu kerjasama juga ya. Jadi penelitiannya dari berbagai bidang ilmu ya, tidak hanya dari segi sejarah
ya, dari pariwisata, hukum, bahkan sosiologi, pendidikan dan ekonomi juga. Next. Ya, jadi dari teknik juga ya, teknik sipil, teknik perminyakan, apalagi tadi ada sejarah perminyakan ya, Telaga Said. Nah, ini nanti juga kita memerlukan pendapat-pendapat dari ahli-ahli perminyakan. Jadi semua bidang ilmu terkait untuk melahirkan lab sosial secara utuh. Next. Namun ya ada next beberapa next ya. Beberapa ini ya, ini rekomendasi kami berdasarkan tadi apa yang didapat, ada kelompok perjalanan wisata, mungkin hanya sekedar masukan. Nah, ini nanti tentu lebih ahlinya nanti adalah dari pariwisata ya, untuk menggali ini. Kami hanya memberikan masukan sesuai dengan perjalanan kami ke daerah-daerah tersebut. Next. Nah, ini tadi yang diceritakan oleh Ibu Erwija juga kami pelajari sebagai perbandingan ya, bagaimana membangun referensi bahan masukan bagi kami untuk membangun lab sosial di Langkat dengan diprakarsai oleh UISU. Next. Lanjut ke foto yang tadi. Mungkin saya tambahkan lagi sedikit ya foto-foto ya, mungkin sebelum saya mengakhiri ya, ada beberapa foto. Nah, ini adalah kami wawancara ya dengan narasumber yang berada di Desa Nambiki ya. Jadi Desa Nambiki ini karakteristiknya kaya dengan kearifan lokal ya, mulai dari adanya kegiatan-kegiatan misalnya seperti jamuan, kemudian adanya upacara-upacara adat. Nah, kemudian ada juga di sini peninggalan-peninggalan sejarah ya. Next. Nah, ini kami juga tidak sendiri ya, UISU itu berusaha untuk berkolaborasi dan berkunjung dengan ke Sekolah Tinggi Agama Islam ya, STA itu apa kepanjangan? Ya. Jadi nah, ini tadi yang di cikal bakalnya tadi adalah didirikan oleh Masura ya, Putri Masura Tengku Mastura ya, merupakan istri dari Sultan Musa. Jadi kami berdiskusi ya dengan pimpinan dari STIJ Langkat ya, dan mungkin bisa kedepannya berkolaborasi. Jadi dalam diskusi ini juga hadir, ini ada Ibu Martina, kebetulan dia membelakang ya, ini dari Balitbang Pemprov Su ya, kemudian ada itu juga anggota Bu Eli ya, Pak Mis ya, yang mendampingi kami untuk berdiskusi. Pak Mis ya, Mis, panggilannya Pak Mis ya. Next. Nah, ini kami juga sudah beraudiensi ya ke Bapak Kepala Dinas Perindustrian, sehingga tadi melahirkan ide ya untuk menggali komoditi unggulan. Nah, ini juga tidak terlepas nanti dengan perannya untuk mendukung pariwisata. Terutama tadi ada songket ya, salah satu menjadi unggulan. Selain ada makanan, kemudian juga ada keramik atau gerabah yang menjadi unggulan dari Langkat. Next. Nah, ini waktu audiensi ke Dinas Pariwisata Sumatera Utara, tadi juga Pak Kadis juga sudah memberikan banyak masukan ya, arahan apa yang harus kita lakukan untuk membangun lab sosial di Kabupaten Langkat. Next. Nah, ini kami lakukan audiensi ke Bapak Bupati Langkat waktu itu tanggal 4 Agustus 2021, kebetulan ya diterima oleh Pak Sekda. Nah, Pak Sekda langsung menyatakan sangat mendukung ya apa yang kami lakukan, dan langsung menyebutkan satu lokasi, yaitu Telaga Said, yang menjadi salah satu unggulan ya nanti yang akan kita kaji untuk membuat daerah wisata sejarah dan pendidikan ya. Sejarah dan pendidikan. Jadi nanti dari beberapa zona itu mungkin kami akan berdiskusi lagi dengan tim dan dengan Pemda juga untuk menentukan sebenarnya yang mana akan menjadi zona khusus, karena ini sangat penting. Mungkin nanti kami juga akan berdiskusi dengan Prof. Erwija bagaimana kita nanti untuk menentukan mana yang layak menjadi zona khusus. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi side effect. Sebenarnya kedatangan ke Pulau Kampai adalah untuk melihat sejarah
Pulau Kampai. Tetapi ternyata karena ada permasalahan dengan tanaman padi, jadi dari Fakultas Pertanian UISU langsung meluncur ya, membuat suatu penelitian ya. Jadi paket teknologi budidaya padi di tanah salin. Kemudian kebetulan di sana adalah tanah salin, itu tanah yang berkadar garam tinggi dan sudah melibatkan 5 orang mahasiswa. Jadi alhamdulillah MBKM juga berjalan di sini. Jadi bersinergi antar fakultas dan semua unit yang ada di WISU. Next. Nah, ini kami juga sudah beraudiensi ya dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Kepala Kacabdis Pendidikan. Nah, arahan-arahan dari Pak Kepala Dinas itu sangat banyak sekali memberikan kontribusi dalam perjalanan kami untuk membangun lab sosial ya. Jadi Pak Kepala Dinas juga arahannya sangat luar biasa, bagaimana nanti lab sosial ini akan melahirkan buku yang menjadi muatan lokal, karena itu sudah ada pergubnya, tinggal actionnya, dan insya Allah kita akan berkolaborasi untuk menghasilkan buku-buku yang layak untuk dibaca oleh murid di Langkat. Next. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan ya, bahwa di sekitar Masjid Ajiji itu ada museum ya, kemudian ada makam ya, beberapa sultan dimakamkan yang berada posisinya di sebelah kiri ya, sebelah kiri Masjid Ajiji. Kalau museum itu berada di seberang jalan dari Masjid Ajiji. Next. Nah, ini tadi daerah Telaga Said ya. Kami juga belum bisa nih memutuskan zona khususnya apakah ini ataukah Tanjung Pura, itu belum bisa. Tapi inilah ya, kondisi perjalanan menuju Telaga Said itu luar biasa. Sampai ada tim kami yang mual-mual, ada yang pusing. Nah, kebetulan ini mobilnya nggak bisa jalan, jadi saya dengan Bu Dahlena turun ya. Karena perjalanannya sangat jalannya rusak, riskan. Bahkan Bu Dahlena hampir datang tim apa Bu? Tim apa yang mau menjemput kita? Anak yang memantau. Tim pemantau mau datang booster menjemput kami, tapi alhamdulillah masih bisa ya kami lanjutkan perjalanan. Dan ini potensi wisata juga ya, sangat luar biasa, bisa menjadi potensi wisata ya. Saya contohkan lah ya, seperti di Jogja misalnya menggunakan jeep ya, dari satu lokasi ke satu lokasi. Next. Nah, ini juga salah satu ya perminyakan ya yang di Besitang ya, sudah tidak berfungsi lagi ya Pak ya. Jadi ini sudah tidak berfungsi. Nah, ini kami lagi wawancara dengan narasumber kami ya, informan yang berada di lapangan, yang baju merah ini namanya Pak Udin, dan dia sangat ya luar biasa ya, ternyata punya kemampuan dalam hal pantun. Jadi kami semua saat melihat sejarah perminyakan juga diberi suasana gembira dengan pantun-pantunnya yang lucu. Nah, yang di sebelahnya adalah foto kami di depan masjid di Besitang ya. Sebenarnya di belakang masjid ini banyak sekali ya makam sultan ya. Tapi sayang sekali fotonya saya nggak ada, videonya yang ada. Jadi inilah, nanti mungkin kalau tertarik wisata ke sana bisa ya melihat langsung ya bagaimana makam-makam